Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan mulai 2 Januari 2026, berarti Jumat besok, hukuman pidana kerja sosial akan diterapkan. Hukuman pidana kerja sosial berlaku seiring dengan penerapan KUHP dan KUHAP baru. KUHP baru mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Pidana kerja sosial tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk pidana ringan hingga yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Menteri IMIPAS Agus Andrianto menyebut para kepala Balai Pemasyarakatan atau Kabapas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat alternatif jenis pekerjaan yang dilakukan. Pidana kerja sosial seperti apa Pak dari Kemenkes? Tahun depan, nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Jadi sejauh mana hukuman pidana sosial itu diterapkan dan siapa saja yang bisa menjalankan pidana itu? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung saat ini Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dan Hendarsa Marantoko, Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara atau LISAN. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat malam Tifa. Selamat malam Mas Tifa. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Bang Hendarsam, kalau dalam KUHP nasional itu kan disebutkan jenis pidana yang bisa diterapkan untuk pidana kerja sosial ini yang di bawah 5 tahun. Tapi kalau spesifik pidananya menurut Anda yang paling relevan dan layak diterapkan kerja sosial ini yang narapidana yang kena pidana yang kayak gimana sih? Ya kan memang dalam KUHP sudah dibatasi, ada beberapa tindak pidana yang ancaman di bawah 5 tahun. Jadi ada ancaman dan ada yang dijatuhi hukuman di bawah 5 tahun. Jadi dua hal tersebut kan luas ya. Tapi yang pasti tidak ada tindak pidana korupsi ya kan yang akan dijatuhi hukuman di bawah 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi karena ini kan secara aspek yuridisnya dia hanya bisa dikenakan kepada mereka-mereka yang terpidana dengan vonis 6 bulan ke bawah. Itu aspek yuridis ya kan. Kemudian kita juga harus lihat aspek filosofisnya itu sendiri ya kan. Bahwa aspek filosofisnya itu apa? Bahwa pidana itu adalah bukan upaya untuk negara membalas dendam, tapi adalah untuk melakukan perbaikan dan pemulihan. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari apa? Kenapa namanya untuk tempat narapidana itu, terpidana itu adalah lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Nah, ketika namanya lembaga pemasyarakatan, maka oleh karena itu pendekatannya ada dimasyarakatkan orang tersebut, diberdayakan di dalam para terpidana tersebut, kan? Itu filosofinya, tujuan awal pembentuk undang-undang itu seperti itu. Jadi ini sejalan dengan undang-undang lembaga pemasyarakatan itu sendiri, ya kan gitu kan. Artinya bisa di dalam dan bisa di luar dan dibatasi hanya untuk yang 6 bulan ke bawah saja. Kemudian kita lihat juga kalau kita lihat juga dari aspek sosiologis umpama kan seperti itu kan. Dalam prakteknya ya sebenarnya lembaga pemasyarakatan ini sendiri cukup ada beberapa praktek yang problematik ya kan, banyak terjadi tindak pidana itu malah terjadi di dalam ya kan, ada scam di situ, ada narkoba di situ, sehingga ada istilah namanya school of crime ya. Jadi malah rutan atau lembaga pemasyarakatan itu menjadi tempat orang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Oke. Nah, seperti itu. Sorry Bang, saya potong. Saya potong. Tapi kalau kemudian membaca pidana kerja sosial ini berlaku untuk pidana ringan atau pidana yang di bawah 5 tahun, ini kan skupnya luas ya. Menurut Anda yang lebih fair itu hanya untuk spesifik pada pidana tertentu saja atau semua yang tindak pidana ringan yang di bawah 5 tahun berhak mendapatkan itu? Ya makanya kan ada dua aspek ya. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, kemudian vonisnya di bawah 6 bulan.
gitu loh. Jadi kalau kita bicara di bawah 5 tahun ya silakan dilihat sendiri. Tapi kalau vonisnya di bawah 6 bulan, ini makanya artinya ini bisa dikatakan pidana ringan, gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kebijaksanaan, kebijakan daripada hakim untuk memutuskan. Jadi jangan dilihat ancaman 5 tahunnya, tapi yang dilihat vonis 6 bulannya. Yang saya maksud apa? Jangan sampai orang kena hukuman 3 bulan, masuk ke penjara, di sana dia belajar crime malah kena tertular tindak pidana di situ, itu loh ya kan. Kemudian juga kalau kita lihat ada aspek namanya aspek kriminologis gitu loh ya. Ini kan memberikan efek jerah sebenarnya ya, efek jerahnya kan. Nah tapi dalam lingkup itu tadi kita lihat efek jerahnya dalam bentuk bahwa ini untuk mereka-mereka yang terkena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, itu dulu. Oke. Ya kan, jadi jangan digiring nih masalah 5 tahunnya, ya kan 6 bulan vonisnya. Nah mereka bisa menjalani di luar. Nah aspek jerahnya ada karena apa? Mereka akan mungkin nanti di pidana sosialnya itu dijalankan di rumah sakit, ya kan? Kemudian di lembaga-lembaga tertentu, ya sehingga oleh karena itu dilihat nih, ya kan? Orang ketika ini siapa ini? Oh narapidana. Nah, aspek itu akan memberikan budaya malu dibanding dia di dalam. Kecuali yang udah ancaman 3 tahun, 4 tahun ya, ngapain kena itu? Makanya ditetapkan itu seperti itu. Nah, kemudian juga jangan dilihat juga, nanti Dival, saya selesaiin dulu, baru nanti kan enak jawabnya ya. Oke. Kalau kita lihat dengan perbandingan internasional, ini bukan hal yang baru, ini merupakan suatu paradigma atau gagasan hukum pidana modern. Ya, jadi ini pidana modern itu memang seperti itu, ya. Jadi lebih kepada isi penjara itu adalah hukum pemidanaan itu adalah ultimum remedium, adalah upaya terakhir. Makanya spiritnya adalah ultimum remedium, restorasi justice. Nah, ini sudah diterapkan di negara-negara lain, ada Jepang di situ, di negara-negara Eropa, ya kan, di Australia, di negara Skandinavia, udah dijalankan hal tersebut. Jadi bukan merupakan hal yang terbaru, dan berbagai literasi sudah menyebutkan, ya, data-data empirik sudah menyebutkan bahwa hal ini efektif. Nah itu juga ada aspek HAM juga. Habis itu belum lagi masalah over capacity. Kalau kita orang kena 3 bulan masuk ke dalam penjara, ya mending dia taruh luar, ya tanda kutip bisa dididik di luar, dimasyarakatkan di luar. Tapi ini ada efek jerah berupa rasa malunya. Mudah-mudahan harus seperti itu. Itu poinnya. Ada efek jerah sehingga membuat malu dan tidak diharapkan tidak mengulangi lagi di situ, Mas Isnur. Sehingga menurut Anda, kalau dari kacamata YLBHI, seberapa besar efek jerah ini bisa dirasakan dengan adanya hukuman pidana kerja sosial ini? Ya, sebelum situ Mas Dival, pengaturan pasal 85 ini mengenai pidana kerja sosial ini, pengaturan di KUHP-nya terlalu umum. Makanya dia perlu dibuat dalam peraturan turunan yang mengatur mana yang bisa, mana yang tidak, walaupun ada ketentuan prasyarat. Misalnya dia harus bisa terlihat bisa bayar denda gitu ya. Terus bagaimana hakim juga asesmen, harus kuat penelitian sejak awal oleh Bapas ya, Balai Pemasyarakatan. Makanya perlu ada koordinasi yang erat antara jaksa, Bapas, hakim, dan juga nanti tempat dia melakukan kerja sosialnya. Tapi yang terpenting sebenarnya pasal ini terlalu umum di KUHP-nya, perlu ada peraturan turunannya. Nah, RPP ini yang masih dikerjakan, Mas. Jadi RPP-nya belum selesai juga sampai sekarang. Dan saya mendengar dari tim perumus, ini pembahasannya masih jauh. Jadi sebenarnya walaupun di masih jauh ini dalam konteksnya gimana, Mas Isnur? Dia kan perlu peraturan turunannya, peraturan pemerintahnya, peraturan pelaksananya. Nah, ini yang belum selesai, Mas. Jadi walaupun berlaku 2 Januari besok, dalam implementasinya dia belum bisa diberlakukan. Kenapa? Karena belum ada peraturan pelaksananya. Sementara ini juga masing-masing ya, yang karena ini serba cepat, serba mendadak itu, MA ngeluarin SEMA sendiri, Kejaksaan ngeluarin edaran sendiri, kepolisian sedang menyusun edarannya. Jadi terjadi sebenarnya kebingungan di aparat, apalagi di daerah, secara generik, secara umum gitu. Apalagi KUHAP juga baru kemarin
disahkan ya di akhir Desember dan baru kita dapat undang-undangnya per 3 Desember. Jadi ini terjadi sebuah situasi di mana ini belum bisa implement, Mas. Harus dilakukan adalah apa? Dilakukan adalah sebenarnya segera selesaikan peraturan pemerintahnya agar ini bisa implement. Nah, sebelum dia bisa dilaksanakan, ada PP-nya belum bisa dilakukan gitu. Karena pasal ini masih sangat umum. Jadi ya sekarang ya jaksa, hakim, Bapas belum bisa melaksanakan ketentuan ini. Sehingga yang menurut Anda perlu diatur dalam peraturan turunan itu apa? Apakah spesifik detail, masalah Mbak. pidana yang bisa dilayangkan pidana Detail, kerja sosial detail. itu? Karena Ya. kan ini jenisnya disebutkan pidana umum dan yang di bawah 5 tahun. Sehingga untuk Ya, menghindari multitafsir itu menurut Anda fairnya pidana seperti apa yang layak mendapatkan kerja sosial ini? Bukan hanya cakupan pidananya, Mas, ruasannya, tapi bagaimana mekanisme koordinasi, mekanisme assessment, mekanisme nanti penghukumannya, mekanisme kemudian bagaimana pengawasannya. Sekarang kan problemnya gini, Mas, problemnya adalah Bapas di Indonesia itu petugasnya sangat sedikit, ya. Apakah mereka mampu menjangkau, melakukan penelitian seluruh orang-orang yang di bawah 5 tahun dan kemungkinan akan dapat maksimal vonis dari hakim maksimal 6 bulan gitu. Itu harus diasesmen juga kondisi Bapasnya gitu. Kalau misalnya di sebuah wilayah, Mas, di sebuah wilayah misalnya jaksa mau nuntut ya, tapi orang ini misalnya ya belum ada Bapas yang asesmen yang nggak bisa, Mas. Jadi itu bukan semata-mata hakim menjatuhkan di ujung, enggak. Dari awal dia harus koordinasi yang kuat, asesmen sejak awal, sejak bagaimana background-nya, bagaimana latar belakangnya, bahkan di KUHP itu disebutkan bagaimana sejauh mana dia mampu nggak bayar denda tambahannya masalahnya ketika dia nggak melaksanakan, Mas, itu dia akan diambil dendanya dan dikembalikan penjara. Oke. Kan ada akibatnya ketika dia nggak melaksanakan. Jadi nggak semudah itu Baik. hakim menjatuhkan, harus ada asesmen yang kuat. Nah, tapi ini belum bisa dilaksanakan. Baik. Saran kami ini belum bisa berlaku ya. KUHP pun sekarang dalam kondisi yang banyak aparat di daerah sangat bingung ya dengan transisi seperti ini dan Oke. tidak ada masa jedanya berlakunya. Maka sebaiknya tunda dulu yang KUHP ya. KUHP selesaikan dulu semua peraturannya, Mas. Oke. Itu lebih bijak agar apa? Agar semua APH itu bisa melaksanakan termasuk advokat. Yang juga jadi concern adalah begini, pernyataan Menteri IMIPAS yang menyebut nantinya Kepala Bapas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan si terpidana ini yang kena pidana kerja sosial akan melakukan apa sesuai dengan indikator tertentu. Ada yang mempertanyakan nanti jangan-jangan satu pidana anggaplah pencurian di satu daerah yang pidana kerja sosialnya X, ternyata di daerah lain pidana kerja sosialnya Y. Ini akan memicu ketidakadilan nggak nanti di dalam penerapannya nanti? Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami. Bang Hendar, dari pernyataan Menteri IMIPAS menyebut Kepala Bapas nantinya akan berkoordinasi dengan Pemda menentukan pidana kerja sosial apa yang layak untuk si terpidana ini. Kalau kemudian mengambil konteks seperti ini, ada yang mengkhawatirkan antara satu daerah dengan daerah lain kalau kemudian ambil kasus terpidana pencurian, ini mendapatkan jenis kerja sosial yang berbeda-beda di tiap daerah. Kekhawatiran itu juga Anda dapatkan dengan merujuk turunan teknis saja belum keluar sampai sekarang? Memang mungkin saya agak sedikit berbeda. Apakah itu perlu PP atau tidak? Itu kan masalahnya kan. Ini kan perdebatan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yeah. Tapi apabila kita mau pakai kata-kata yang lebih populis, ya kan? Apakah tunggu sampai negara siap? Tidak akan siap-siap kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kan? Kita dulu dari tahun 1972 sudah pengen tuh rancangan KUHP, ya kan? Tapi tertunda-tunda karena kita merasa tidak selalu siap, ya kan? Baru kemarin 2025 kita baru siap, ya kan? Konfidensial itu kepercayaan diri itu harus ada. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kan kalau kita lihat alurnya, ini kan dari hakim dulu yang memutus. Dia akan mengkategorikan bahwa pidana ini masuk kepada pidana ringan, hukuman di bawah 6 bulan, ya kan seperti itu. Dan kemudian dia akan memerintahkan tuh, ya kan? Dia akan perintahkan kepada jaksa, ya kan,
untuk melaksanakan dan mengawasi hal tersebut. Nah, kemudian juga dengan Bapas, ya kan, hakim, ya kan, Bapas juga berperan serta untuk berkoordinasi, ya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ditaruh di mana, ya kan, orang-orang ini yang tepat, bisa di pemerintahan daerah, bisa, ya, di lembaga sosial bisa, di rumah sakit bisa. Itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, disinilah karena ada 4 institusi di sini, ada hakim, ada jaksa, ada Bapas, ada pemerintahan daerah yang saling mengontrol check and balance, dan oleh karena itulah makanya ruang untuk ya terjadinya praktik kita anggap praktik-praktik dalam implementasinya yang tidak baik, ya kan, ini menjadi tereliminir gitu loh. Kita berharap seperti itu. Sebenarnya tantangannya bukan di masalah hal normatif, ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, tapi tantangannya adalah pada saat implementasinya, apakah ini nanti kemudian bisa disalahgunakan atau tidak gitu loh, ya kan. Nah, makanya saya jawab, ini semua punya peran masing-masing yang kemarin mungkin tidak ada di dalam UHAP kita. Contohnya seperti itu, di mana contoh ya masalah rehabilitasi para pengguna narkoba, banyak sekali peluang yang terjadi di situ, ya kan. Nah, ini kejaksaan hanya mengawasi saja bahwa praktek yang memberikan pidana kerja sosial ini kepada para terpidana yang terkena vonis ringan ini benar-benar dijalankan tuh, ya kan, Sehingga tidak perlu ada oleh yang pemerintah dikhawatirkan secara daerah. teknis saat itu diterapkan besok ya Bang ya? Bukan tidak ada kekhawatiran, semua pun kita harus mempunyai kekhawatiran apabila ada oknum di sana. Makanya oleh karena itu ada 4 institusi yang kemudian saling saling berdiri sendiri, ya. Jadi ibaratnya, ya kan, kalau advokat itu kan, kalau kita praktisi, Mas Isus kan praktisi hukum juga tuh, tahu kalau mau ngurus-ngurus masalah yang gini-gini, ya kan, mereka harus masuk ke 4 tempat ini, ya kan. Prakteknya itu tidak gampang, ya kan, tidak gampang dibanding harus ngurus ke 1 pintu. Ada 4 pintu yang harus dia lewati untuk hal tersebut. Dan saya rasa itulah cara KUHP dan sistem pidana modern Indonesia ini saat ini bekerja. Oke. Seperti itu. Nah itu Mas Isnur, jadi ada tahapan-tahapan yang sebetulnya udah terang begitu dalam KUHP nasional ini, sehingga sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gimana menurut Anda? Enggak, Mas. Di KUHP itu sangat tidak terang, Mas. Di KUHP tidak ada format amar putusannya. Maka tadi kekhawatiran Mas Tifal sangat beralasan karena amar tiap-tiap hakim akan berbeda-beda gitu. Itu satu hal. Yang kedua, di sini ada namanya peran Bapas, Mas. Peran Bapas itu ada ngecek kemampuan kerja terdakwa, latar belakang sosial gitu ya. Kemudian perlindungan bagaimana keselamatannya. Pertanyaan besarnya itu kapan Bapas ini mulai litmas? Jangan hakim mau jatuhin putusan baru disuruh litmas, nggak jadi tuh penelitiannya. Apakah sejak ketika penyidikan di polisi, apakah sejak jaksa ketika mau nuntut atau kapan? Itu nggak ada pengaturannya di KUHP gitu. Terus juga misalnya gini, apa sih pekerjaannya yang bisa dilakukan? Nyapu jalanan kah? Bersihin kali kah? Itu perlu ada aturan-aturan di KUHP. Kalau nggak diatur nanti aneh-aneh, kacau. Bisa jadi disuruh mijit lah, disuruh apalah, itu nggak ada aturannya, Mas. Di KUHP, makanya sangat generik. Makanya diperlukan PP. Dalam hukum acara pidana dan hukum pidana, Mas, itu ada keharusan namanya lex stricta. Dan dalam KUHP bahkan dijelaskan tidak boleh ada pelaksanaan di selain undang-undang ini. Jadi kita benar-benar memerlukan agar ada kesamaan pemahaman di kalangan APH, di kalangan polisi ya, penyidik, di kalangan penuntut, di kalangan hakim, di kalangan advokat. Kalau kemudian Nanti itu bisa diatur sambil berjalannya aturan ini gimana? Nggak bisa, Mas. Nggak boleh. Dalam hukum acara pidana ada mas legalitas. Yang berlaku adalah yang ada undang-undangnya. Kalau nggak ada legalitas, dia nggak bisa berlaku, Mas. Nggak boleh dalam KUHP pidana itu dia pakai analogi. Nggak boleh namanya diskresi, nggak boleh itu. Itu akan jadi abuse, akan sewenang-wenang. Makanya percepatlah PP-nya. Ini kan sudah 3 tahun ini mandatnya. Dan saya tahu hal-hal yang saya tanyakan tadi sedang dirumuskan, sedang didiskusikan. Jadi pemerintah sebenarnya setuju dengan ide-ide kita. Mereka pun menampung ide-ide kita, tapi nggak segera diselesaikan gitu. Itu problemnya, Mas. Oke.
Bang Hendar kayaknya mau menanggapi nih. Apa mau disampaikan, Bang? Ya gini ya, ada kekeliruan bahwa kalau KUHP mengatur tentang masalah-masalah teknis itu hal yang keliru menurut saya. Bukan menurut saya, menurut asas KUHP itu mengatur norma, bukan mengatur tentang tata cara gitu loh, Mas Isnur. Jadi jangan keliru dulu. Ya memang mandat undang-undangnya Mas, mandat di KUHP-nya itu mandat PP-nya banyak Mas. Iya Sekarang makanya sedang berlangsung ketika sedang Anda berlangsung di mengatakan pemerintah itu KUHP 3 PP. itu harus mengatur masalah amar segala macam, nggak boleh. Nggak Harus mengatur justru. masalah itu. Nggak, Harus. dia mengatur norma. Normanya apa? 6 bulan ke bawah vonisnya, ancaman 5 tahun ke bawah. Keliru kalau dia bilang tentang ini harus ada aturan segala macam. Nggak boleh itu. Itu hukum acara. Dia mengatur masalah teknis. KUHP mengatur norma. Ya memang, Itu makanya pelaksanaan norma itu seperti apa? Ya iya Pemerintah makanya. sedang menyusun. Ini saya nggak ngerti ya. Karena pemerintah sedang menyusun, agak ngebut mereka setahun terakhir. Jadi itu kekeliruan yang sangat fatal ya kan. Mengatakan KUHP harus mengatur hal sifat yang teknis. Itu nggak boleh. KUHP itu sifatnya norma. KUHP sifatnya general, Ya, tapi oleh karena itu, makanya pelaksanaannya membutuhkan peraturan turunan. Dan itu dimandatkan di KUHP. Pemerintah sedang menyusun sedang menyusun 3 PP sekarang. Iya betul. Makanya yang Anda katakan tadi keliru kan. KUHP itu ya kan harus amar putusannya harus jelas segala macam. Saya bilang KUHP belum mengatur. KUHP belum mengatur, makanya diperlukan peraturan turunan. Ini berarti kan udah beda pandangan, sehingga singkatnya saja masing-masing saya tanyakan, menurut Anda Bang Hendar ini langsung go saja dengan pidana kerja sosial dan KUHP nasional ini, atau perlu menampung lagi aspirasi dari pihak yang berbeda pandangan? Iya kan, kalau kayak gitu nggak jalan-jalan. Sekarang ini makanya kalau mau sampai gitu ya kita tata laksana pekerjaan besar kita di KUHP dan KUHP yang saat ini sudah dijalankan nggak akan berjalan. Ya kita so much go on, kita jalan ya. Dan saat ini perlu diketahui ya kan, keempat lembaga ya, hakim ya, Mahkamah Agung sudah sedang merancang aturannya atau membuat aturan. Bapas juga. Dari IMIPAS juga, kejaksaan juga sudah, pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi dengan itu. Dan ini kan sudah jalan. Jadi tinggal jalan saja. Tinggal kita lihat pada saat prakteknya nanti ada penyimpangan atau tidak. Jadi bukan pada tataran apakah ini mau PP, apakah ini nanti apa, seperti itu ya. Jadi biarkan itu. Jadi tapi saya rasa Mas Isnur juga sepakat kan bahwa sanksi pidana sosial ini adalah hal yang sangat progresif gitu. Terakhir, Mas Isnur. Secara ini baik karena ini mengurangi overcrowding di penjara. Ini juga yang masyarakat bukan cuma overcrowding, banyak. Ini propose. Ini sejak lama kami juga mengajukan. Tetapi pengaturan di KUHP ini memang norma, belum bagaimana turunan pelaksanaannya. Maka pemerintah sekarang sedang menyusun RPP-nya yang belum selesai. Betul. Nah, pemerintah harus segera mengebut penyelesaian RPP ini agar bisa diimplementasikan. Sebelum ada PP-nya belum bisa diimplementasikan. Pasalnya ada, normanya ada. Tapi bagaimana melaksanakannya, hakim, bapas, dan jaksa selama ini kebingungan. Maka diperlukan peraturan turunan atau PP-nya. Sekarang sedang disusun. Saya mau tanya, masalah Mas Isnur, kebingungannya di mana? Kebingungannya saya kasih 3 pertanyaan saja. Bagaimana Bapas melakukan litmas sejak kapan? Sekarang pertanyaannya, ini saya searching ya saat ini ya. Saya langsung searching ini kan. Saat ini ya kan Bapas ya, pemerintah daerah ya kan, hakim dan kejaksaan sudah bekerja ini. Jadi kebingungan itu di mana? Jangan bahasanya terlalu politis. Sederhana. Kapan Bapas melakukan litmas? Mulai melakukan litmas kapan? Ya sekarang ini lagi dijalankan semuanya nih. Kapan? Pertanyaannya kapan? Mulai penyidikan, mulai penuntutan, sebelum, saat putusan, setelah putusan. Apa yang dimaksud dengan litmas Pak? Sekarang pertanyaan saya. Masyarakat menentukan bagaimana latar belakang sosialnya, kemampuan pekerjaan.
Itu di Artinya KUHP kan, ada ketentuan Oke, itu. mohon Makanya, maaf Bapak, sekali. Mohon maaf sekali. sekarang Saya kan terpaksa lagi- harus menyudahi dulu karena durasinya terbatas. Ini Tampaknya lagi dijalankan litmasnya itu Oke. lagi dijalankan, makanya Ya, di dalam pelaksanaannya situ belum ada kapan, sejak kapan Aduh, Mas itu Isnur, diatur. makanya Kalau undang-undang SPPA baca berita itu jelas. dong, baca berita. Kapan Di situ anak ditulis ya, di situ dibuat berita, bahwa saat Mas. ini pemerintah daerah dengan kejaksaan lagi bekerja. Itu lagi proses litmasnya. Aduh, gimana sih? Ya, coba Mas tanya deh ke Menkum, tanya ke Menko-nya, sedang dirumuskan tuh PP-nya di mana. Masa partai Di dari searching dong. aktivis Iya pemerintah kan? nggak tahu sejauh mana prosesnya? Kami tahu karena teman-teman kami berada di dalam tim sana. Gitu. jadi kekhawatiran ini menurut Anda akan efeknya bakal bagaimana kalau itu tetap dijalankan, Mas Isnur? Ya beda-beda hakim. Hakim nggak ngerti mau pakai cara apa. Kok beda-beda sih? Sanksinya Bingung. seperti apa? Apakah bersih-bersih kali, bersih-bersih musola? Itu clusteringnya sedang dibahas di RPP di pemerintah. ini yang salah. Hakim dia tidak memutus untuk bersih-bersih kali, itu bukan pekerjaan hakim. Ini salah. Hakim memutus bahwa dia akan kena pidana kerja sosial. Tapi pidana kerja sosialnya apa? Nah, itu Mas Isnur, Anda Berapa itu, banyak, berapa nggak lama? ngerti Anda itu. Bagaimana Anda yang keliru, hakim tidak Bang memutuskan bahwa Hendar? dia harus bersih-bersih kali. Hakim itu Makanya, memutus, Mas Iqbal, dia diputus, karena nanti dulu, dia divonis ketidakjelasan. dulu, dia divonis, kemudian dia dikenakan pekerjaan sosial, pidana sosial. Cuma batas itu, tidak ditulis bahwa hakim harus dia bersih-bersih kali, dia harus itu Enggak, pekerjaan Mas. hakim. Di situ Pidana kerja Anda nggak sosial itu ngerti. harus jelas ditempatkan di mana, pekerjaannya apa, Sekarang berapa pertanyaan saya, banyak, pertanyaan saya, itu hakim atau bukan yang memutus? semua harus diputus dalam putusan hakim. Cek deh Yang diputus- KUHP-nya. Itu kekeliruan Anda. Belajar lagi. Baca KUHP-nya dong makanya. Oke. Ya, belajar lagi, Anda belajar Oke, lagi. Kalau kayak pertanyaan gitu. lagi deh. Baca Oke. KUHP-nya. Oke. Hakim itu cuma mutus dua, satu vonis, Enggak, semua di KUHP disebut jenisnya. putusan. Oke, Bukan abang-abangku. Dia taruh di mana? Nih, Apa fungsi pemerintah daerah dengan kejaksaan? Apa Oke. fungsi Bapas? Nah, Anda kalau nggak begitu, harus ngerti itu. Aduh, nah, gimana Bang ya, Hendar, baik kayak gini? biar nggak keliru, biar clear semuanya, menurut Anda tolok ukur dari kerja Gawat. sosial ini harus memakai pendekatan yang mana? Ini Mas. Sorry, ini ya, ke coba Bang Hendar baca dulu, pasal- Bang Hendar dulu, sorry. Enggak, ini masalahnya ini ada kekeliruan. Enggak ngerti tentang masalah fungsi dari masing-masing itu lembaga-lembaga. Tadi itu udah jelas. Di situ dikatakan masa hakim itu harus menulis vonis bersih-bersih kali atau kerja di rumah sakit. Nggak ada di situ. Hakim itu fungsinya satu vonis, kedua jenis vonis. Jenis dulu. vonisnya apa? Berapa Ya, jenis lama? vonisnya sanksi Pidana kerja pidana sosialnya sosial apa? 3 bulan. Itu contohnya. Oke. Coba Mas. Ayo. Mas Sekarang Iqbal, gini. Mas Iqbal Oke. coba Coba, Mas Iqbal nggak bisa jawab, tampilkan. kan? Udah, Mas Iqbal kalau- tampilkan mending pasal kalau kayak gitu diakuin 85 aja. ayat 6 ya KUHP. Pelaksanaan Aduh. pidana kerja sosial harus dimuat dalam putusan pengadilan. Ya, Dimuat itu secara yang detail. Berapa makanya lama jamnya, bagaimana pidana kerja sosialnya harus detail itu Mas. Nah, Nggak itu boleh tambahan, ada itu nggak boleh. ketergantungan di sana. Ini saya Itu mengutip makanya- dari Marinius yang dibuat juga oleh Mahkamah Agung di tanggal 9 September. Pertimbangan jatuhnya pidana Ya. sosial 3 diantaranya disebutkan pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja Itu, iya, bagi itu terdakwa pasal- dan pasal persetujuan 85. terdakwa sesudah itu dijelaskan pidananya. Menurut Anda ini Iya. bakal gimana? Ada bersih-bersih Bakal kalinya nggak di beda-beda situ? nanti, Ada Bang Hendar. bersih-bersih kalinya nggak di situ? Iya, pertanyaan saya ada bersih-bersih kalinya nggak di situ? Ada jenisnya nggak, harus kerja di rumah sakit di situ? Nggak ada. Karena memang hukum acara kita tidak mengatur seperti itu. Itu bukan fungsi bersih kali masuk dalam putusan. Lucu ya, Anda ini mendowngrade YLBHI kalau kayak gitu caranya. Enggak, baca KUHP-nya dong. Ya udah, Oke. saya baca, Ikuti, sudah baca. ikuti juga. Nggak Ini ada. debatnya. Ikuti juga pemerintah. Oke. Debatnya bakal Anda panjang nggak dan ngerti tampaknya kita akan filosofi beri ruang gimana. untuk Belajar kesempatan filsafat lah. berikutnya. Terima kasih banyak Belajar Bang Hendar. filsafat dulu. Oke, Bang Hendar, terima kasih. Mas Isnur, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.